Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang masih kita rasakan sampai detik ini. Salawat serta salam kita senantiasa haturkan kepada role model kita dalam setiap bidang kehidupan, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman sekalian, ikhwas sekalian, kita pada kesempatan ini telah berada di pertemuan ketiga pada pembahasan mengenai artikel. Dan pada pekan ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih teknik dalam membentuk suatu argumentasi yang pada akhirnya dapat kita tuangkan di dalam sebuah artikel. Perlu diingat juga teman-teman sekalian, ikhwas sekalian, bahwa di pertemuan selanjutnya kita telah bersepakat bahwa ada sebuah tugas, yaitu menentukan suatu topik kontemporer. Yang sifatnya kontemporer artinya topik kekinian yang tidak termakan oleh zaman. Kemudian dengan topik yang kita pilih berdasarkan preferensi kita masing-masing, berdasarkan keinginan, kesukaan kita masing-masing, maka dibuatkan argumentasi dari apa topik yang telah kita cari tersebut. Sebagaimana tugas untuk pekan sebelumnya yang akan kita presentasikan satu persatu pada kesempatan ini sebelum kita melaju kepada bagaimana sih cara membentuk argumentasi yang baik dan benar itu. Nah, saya ingin tanya dulu, apakah dari peserta yang hadir ini sudah semua mengerjakan atau sudah punya persiapan mengenai argumentasi apa yang ingin disampaikan? Nanti sesinya adalah kita akan berikan minimal 3 menit dan maksimal 5 menit untuk menyampaikan argumentasi yang telah dibentuk dari topik dan telah dicarinya sesuai dengan tugas yang didelegasikan pada pekan sebelumnya. Jadi sudah semua? Sudah. Okay. Selain Dandi, Kami ini belum Ahmad buat. Oh ya, Zulfian kayaknya baru gabung ya. Kalau Ahmad gimana? Sudah Kak. Oh ya. Kalau ini Yonata. Nah, kayaknya nih ada uzur ya. Kalau Firdaus Aulia Rahman ini hadir atau tidak? No respon. Berarti cuman 2 orang ya. Tapi tidak mengapa. Kita mulai jangan ketua nanti terakhir. Kita mulai dari Akhi Ahmad Ibnu Syamsuddin. Bisa? Ya, 3 sampai 5 menit. Bismillah. Kalau bisa saja. sebelumnya, kalau misalkan jaringan cukup mendukung, silakan diaktifkan kameranya saat berbicara. Ya, gitu. Silakan. Bismillah. Langsung saja. Topik yang kami pilih itu PPKM. Pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi setelah pemerintah memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat atau istilah PPKM yang sebelumnya berakhir pada tanggal 20 Juli 2000 yang sebelumnya berakhir pada tanggal 20 Juli 2021 kemudian diperpanjang hingga tanggal 25 Juli 2021 yang dimana PPKM
nama PPKM sebelumnya yaitu PPKM darurat yang kemudian diubah menjadi PPKM level 4. Kami merasa pemerintah tidak terlalu efektif terkait aturan yang terkandung dalam Inmendagri nomor 22 tahun 2021 tentang PPKM level 4 coronavirus disease 2019 di Jawa dan Bali. Walaupun Luhut B. Panjaitan selaku koordinator PPKM telah mengatakan bahwa penerapan PPKM tersebut telah membuahkan hasil, akan tetapi efek dari hasil tersebut kami masih mendapati di berbagai media sosial banyak masyarakat yang merasa dirugikan terkait adanya PPKM tersebut. Banyak orang yang selalu menyorakkan terkait PPKM, tapi tidak terlalu memperhatikan rakyat kecil yang menderita akibat penerapan aturan tersebut. Sementara pemerintah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat kecil. Ini salah satu bukti bahwa pemerintah kurang perhatian terhadap masyarakat terkait aturan yang telah ditetapkan. Dan kami harap pemerintah terlebih dahulu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan sebelum menetapkan aturan-aturan. Mungkin saya cek. Oh ya. Iya. Ini sudah antum ketik? Ya, ya. Sudah diketik itu? Iya, sudah Kak. Oh, pantas. Ya, nanti masalah koreksinya dan lain sebagainya akan dilengkapi pada saat penyampaian materi. Dan juga nanti di sesi akhir kita akan lebih berlatih bagaimana menyampaikan argumentasi secara spontanitas. Ya, kemudian Akhi Denny Saputra, silakan. Kalian mana pernah juga membuktikan 6. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan kami menyampaikan argumentasi kami mengenai peran orang tua dalam mencegah anak kecanduan bermain game online. Fungsi game online yang terlalu berlebihan dapat berdampak negatif pada anak. Di antaranya adalah malas melakukan aktivitas lain, kurang bersosialisasi dengan masyarakat, melupakan orang terdekat di sekitarnya, gangguan pada mata, keluarnya kata kasar, dan sebagainya. Game online juga dapat menyebabkan anak bersifat acuh tak acuh terhadap lingkungan sosialnya dan bahkan mengabaikan dunia nyata karena kesenangan dalam dunia maya yang berakibat pada sikap agresif yang ditunjukkan oleh anak. Kecanduan game online bukan hanya berdampak pada perilaku anak, tetapi juga mempengaruhi kesehatan fisiknya. Anak yang terlalu banyak bermain game beresiko mengalami gangguan pendengaran, penglihatan, insomnia, bahkan gangguan perkembangan otak. Sehingga dalam hal ini, peran orang tua sangat diperlukan untuk membatasi waktu anak-anak bermain game online. Karena kesalahan fatal yang sering dilakukan orang tua adalah memberi kebebasan anak dan tidak membatasi waktu bermain game online pada anak. Selain itu, bermain game tanpa pengawasan orang tua juga dapat berdampak negatif terhadap anak, karena tidak semua game aman untuk dimainkan oleh anak. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya game-game yang mulai dilarang untuk dimainkan karena membawa dampak negatif terhadap anak seperti berperilaku agresif dan mengikuti hal yang tidak baik dalam game tersebut, seperti berkelahi dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini, karena banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan oleh game online, maka orang tua sangat berperan dalam mencegah terjadinya kecanduan bermain online terhadap anak-anak. Di antara kiat-kiat atau cara yang bisa digunakan oleh orang tua untuk mengurangi kecanduan game atau mencegah kecanduan game terhadap anak adalah sebagai berikut. Pertama, tidak membiasakan anak bermain handphone sejak usia dini. Kemudian, mengurangi bermain HP di depan anak, karena anak sejatinya mencontoh perilaku dan kebiasaan orang tua. Memberikan hiburan. Kemudian yang selanjutnya memberikan hiburan pengganti handphone.
Dan yang terakhir, memberikan lingkungan yang baik. Di antara caranya adalah dengan memasukkan ke pondok pesantren ketika telah memasuki usia yang cukup. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang adanya sekolah jasa punya. Terima kasih Dandi atas apa yang telah disampaikan. Cukup bagus tadi, cukup complicated, cukup komplit apa yang telah disampaikan. Nah, sekarang kita masuk mengenai tentang bagaimana cara membentuk argumentasi yang dapat kita tuangkan dalam suatu artikel tentunya nantinya. Tetapi ini saya lihat ini ada peserta baru ya, Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan? Nah, Ustaz. Nah, terkait tugas kemarin, apakah sudah dikerjakan? Afwan Ustaz, kami yang tadi izin di grup itu yang sakit. Cuma untuk tugasnya gitu. itu, kami belum sempat mengerjakannya. Cuma untuk gambarannya itu sudah ada. Jadi di Mahat ini, jadi kami mau bercerita tentang Mahat ini karena ada pro kontra di sini, pro kontra antara penggunaan HP dan tidak. Apakah boleh mahasiswa istiba menggunakan HP atau tidak? Maka kami mau membuat artikel itu tentang tidak setuju dengan penggunaan HP. Dan kami juga sudah tadi cari-cari data-data pendukung di Google Scholar. Cuma belum kami rapikan tulisannya. Maksudnya belum kami tulis. Oh, begitu ya. Yeah. Ya. Cukup bagus karena sudah punya ide dasar. Itu sudah sebuah pegangan yang dapat nanti lebih di expose kembali kemudian bisa menjadi sebuah artikel. Yang penting paling intinya kan memang punya harus ide pada sebelum itu. Oke, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah bagaimana membentuk sebuah argumentasi. Karena ini bukan argumentasi dalam debat dan lain sebagainya, maka ketika itu berbicara argumentasi secara umum, yang kita lakukan adalah teknik secara sederhana, yaitu pertama sebab akibat, yang kedua adalah solusi. Hanya seperti itu. Bandingannya adalah 30 dan 70%. Sebab akibat 30%, solusinya lebih banyak 70%. Oke, pada saat membentuk argumentasi yang ingin kita tuangkan dalam suatu artikel, maka hal pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan sebab akibat dari apa yang ingin kita bahas. Sebab itu sendiri merupakan pengejawantahan atau penjabaran secara konkret mengenai latar belakang dari suatu peristiwa. Jadi, kalau kita berbicara sebab kita berbicara mengenai latar belakang, dapat kita maknai sebagai apa sih alasan sehingga latar belakang tersebut ada. Dampak-dampak kemudian yang timbul dari sebab yang tadi terdapat dalam suatu peristiwa. Seperti itu. Jadi, sebab, ketika kita berbicara sebab, maka kita berbicara mengenai latar belakang. Kemudian setelah menyebutkannya, maka kita sebutkan lagi dampak-dampak secara langsung dari apa latar belakang yang terjadi pada suatu peristiwa. Kemudian ketika kita telah menyebutkan hal tersebut di dalam argumentasi kita, hal terakhir adalah memberikan preferensi atau perspektif pribadi kita mengenai peristiwa tersebut dalam suatu wadah yang disebut solusi. Solusi harusnya lebih padat, lebih banyak daripada sebab akibat. Karena sebab akibat ini kita hanya menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa ini loh yang terjadi, ini loh sebabnya, ini loh akibatnya. Nah, kemudian yang nilai jualnya yang nantinya bersifat persuasif mengajak kepada masyarakat itu terhadap di solusi yang kita paparkan.
maka solusinya harusnya 70% lebih banyak daripada sebab akibatnya. Nah, solusi yang nantinya kita akan sampaikan itu terdiri dari beberapa hal. Tetapi lebih mudahnya, lebih sederhananya kita bisa menggunakan solusi yang bersifat deduktif, yaitu pertama kita menyebutkan dulu apa sih landasan yang kita gunakan dalam memberikan solusi. Landasan itu bisa berupa dalil kah, data-data kah, atau hukum-hukum tertentu yang mendukungnya kah. Kemudian setelah itu kita menyebutkan bahwa seyogianya, harusnya, berdasarkan hal tersebut, berdasarkan dalil ini, berdasarkan hukum ini, berdasarkan data ini, masyarakat harus seperti ini, bla bla bla, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu penyampaian argumentasi secara umum. Dalam pembentukan argumentasi di artikel dapat dikembangkan melalui dasar tersebut. Jadi pertama, hal yang dilakukan adalah mencari dan menentukan apa sebab akibat dari suatu peristiwa. Sebab itu berarti bermakna latar belakang suatu peristiwa. Kemudian setelah kita mengetahui latar belakangnya, kita masuk mencari akibatnya apa dari peristiwa yang terjadi. Itu hanya sekedar kita menyampaikan fakta terkait peristiwa tersebut. Kemudian setelah itu barulah kita masuk di porsi persuasifnya, yaitu penyajian solusi. Penyajian solusi tadi secara mudah yang dapat kita lakukan dalam penyampaian argumentasi adalah dengan cara deduktif. Yaitu pertama kita sebutkan dulu landasan-landasan yang ingin kita jadikan sebagai acuan dalam penyampaian solusi. Itu bisa berupa dalil, hukum tertentu, undang-undang tertentu, data-data tertentu, penelitian-penelitian tertentu. Kemudian dari hal tersebut, kita menekankan bahwa berdasarkan hal itu, harusnya masyarakat seperti ini, bla bla bla, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga kita menyampaikan solusi tidak hanya mengimbau seseorang tanpa ada dasar yang kuat, seperti itu. Karena masyarakat saat ini itu lebih cenderung menyukai dan mengikuti sesuatu yang memang dasarnya kuat. Bukan hanya sekedar suatu hal yang bersifat komersial belaka tanpa ada dasar kekuatan dari penyampaian solusi tersebut. Sehingga ketika menyampaikan solusi dalam suatu artikel, maka dahului dulu dalam menyebutkan landasan yang digunakan untuk menyuruh atau menghimbau masyarakat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Seperti itu. Itu teknik dalam pembentukan argumentasinya. Strukturisasinya seperti itu. Jadi mentulah sebab akibat dulu, kemudian masuk kepada solusinya itu sendiri. Nah, itu secara sederhananya dan mudah dipahaminya, ikhwas sekalian. Itu insya Allah dapat diaplikasikan. Nah, sebelum kita praktik, ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai apa yang saya sampaikan tadi? Saya. Ya, silakan. Tadi kan ada juga dalam penulisan artikel argumentasi menggunakan kata persuasif, artikel persuasif juga. Jadi bedanya artikel argumentasi dengan persuasif itu bagaimana? Itu saja sebenarnya. Ini bukan masalah perbedaan artikelnya sih, tapi perbedaan apa sih persuasif dengan apa sih argumentasi gitu. Perbedaannya cukup jelas. Argumentasi itu seperti apa yang saya katakan saat ini. Kalau persuasif itu lebih ke sifatnya, sifat dari suatu argumentasi itu seperti apa. Ada argumentasi, salah satu sifatnya itu persuasif. Sifat lainnya bisa mengancam, bisa memuji, bisa mengkritik, dan lain sebagainya. Kan persuasif kan artinya itu adalah suatu imbauan, suatu perintah, suatu rujukan kepada pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara persuasif, itu sifat dari argumentasi, seperti itu. Sedangkan argumentasi sendiri, ini seperti apa yang kita sampaikan saat ini, seperti apa yang saya bicarakan saat ini, seperti apa saat dan berbicara, itu yang dikeluarkan itu disebut argumentasi. Karena argumentasi itu adalah
suatu kalimat yang diutarakan untuk tujuan tertentu, seperti itu. Dan memang disusun baik itu secara ilmiah maupun tidak ilmiah, itu bisa disebut sebagai suatu argumentasi. Nah, sifat argumentasi barulah masuk, ada persuasif, ada kritis, ada berupa ancaman, intimidasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara persuasif itu kita berbicara sifatnya. Ada lagi? Yang tidak ada kayaknya ya. Oke. Sekarang ini kan lagi marak-maraknya soal PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian baru-baru ini ada viral terkait dengan salah satu oknum aparat satuan polisi Pamong Praja yang melakukan kekerasan kepada seorang atau beberapa orang pemilik kafe di Goa, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini berdasarkan argumentasi, cara pembentukan argumentasi yang telah kita pelajari tadi, kita telah sampaikan tadi, saya memberikan waktu kepada ikhwas sekalian 10 menit dari sekarang bentuk argumentasi dari masalah tersebut, dari masalah yang sempat viral. Argumentasinya bukan menjudge, bukan mengkritik, bukan menghujat si oknum Satpol PP, tetapi lebih kepada solusi kalian sebaiknya bagaimana seorang aparat bertindak dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Lebih fokusnya kepada itu, sehingga ada unsur persuasifnya di dalam. Jadi kalian bentuk, tentukan dulu sebab akibatnya apa, lalu masuk kepada solusinya. Ingat, solusinya harus lebih padat daripada sebab akibatnya. Karena kalau kita berbicara sebab akibat, kita hanya menyampaikan fakta yang terjadi. Seperti itu. Silakan bentuk argumentasi kalian. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Kemudian kita presentasikan kira-kira 3-5 menit per orang. Oke, silakan.
Bagaimana? Apakah sudah? Sudah? Belum. Masih. Belum? Nggak usah terlalu panjang. Yang penting ada beberapa bagian dan sudah terisi semua. Tapi ada yang sudah selesai. Ahmad, sudah selesai? Ridwan, gimana? Satu menit lagi ya, 1 menit lagi. Baru kita coba untuk praktikkan. Afwan Ustaz, kita ini disuruh buat artikel begitu Ustaz ya? Argumentasi saja. Oh, nah. Iya, kalau buat artikel nanti kelamaan. Oke, sudah ya? Kita cukupkan. Sebagai contoh, misalkan saya memberikan contoh nih terkait dengan tema kita pada kesempatan ini dalam pembentukan argumentasi. Ingat ya tadi strukturisasinya adalah menyebutkan sebab akibat terlebih dahulu, kemudian baru masuk kepada solusi. Solusi harusnya terdiri dari pertama kita menyebutkan landasan kita dalam memberikan solusi apa, lalu himbauannya seperti apa, yang tentunya bersifat persuasif nantinya. Nah, terkait tadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu oknum aparat Satpol PP di Gua Sulsel. Saya menyampaikan secara terstruktur ya, mulai dari sebab, akibat, kemudian solusi. Saya mulai ya. Peningkatan jumlah penyebaran COVID-19 memaksa pemerintah mengambil tindakan pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Aparat diarahkan untuk menertibkan masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut. Tetapi ternyata ada oknum aparat Satpol PP yang bertindak berlebihan dengan melakukan kekerasan terhadap pemilik kafe di Goa, Sulawesi Selatan. Karena hal tersebut, pelaku harus mendekam di penjara dan diberhentikan secara tidak hormat dari satuan di instansinya. Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia, aparat negara selain mempunyai tugas untuk menertibkan masyarakat, juga mempunyai tanggung jawab untuk memperlakukan kebijakan dengan prinsip mengayomi masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan nilai yang terdapat dalam Pancasila dan juga yang terdapat dalam norma-norma di dalam agama di Indonesia. Sehingga perlu kiranya aparat lebih mengutamakan sikap mengayomi dalam pemberlakuan kebijakan pemerintah yang tentunya dengan mempertimbangkan bagaimana keadaan dan struktur yang terdapat di dalam masyarakat berdasarkan kultur, agama, dan budayanya. Seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk dalam penyampaian argumentasi. Kita susun tadi dari sebabnya. Sebabnya berupa pertama peningkatan jumlah COVID-19. Kemudian dari peningkatan tersebut, pemerintah memperlakukan PPKM. Dari PPKM tersebut,
aparat diharuskan untuk menertibkan masyarakat terkait kebijakan tersebut. Nah, itu latar belakangnya yang terdapat di sebab tadi. Ternyata dari hal tersebut memicu oknum aparat untuk bertindak sewenang-wenang, berlebihan dalam menertibkan masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Akibatnya bisa di dua belah pihak. Pertama, korban yang mengalami cedera luka mungkin karena terkena pukulan dari aparat, dari segi pelakunya sekarang mendekam di penjara dan juga diberhentikan dari instansinya. Nah, itu akibatnya. Kemudian kita baru masuk ke solusinya tadi. Pertama kita sebutkan dulu apa landasan kita dalam memberikan solusi. Tadi berupa di dalam konstitusi kita ternyata telah mengatur bahwa selain aparat memiliki tugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan, juga mempunyai tanggung jawab untuk mengayomi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, kemudian barulah kita memberikan imbauan persuasif yang berupa solusi tadi, yaitu untuk itu seyogyanya aparat dalam melakukan dan melaksanakan kebijakan pemerintah lebih mengedepankan prinsip mengayomi masyarakat dan juga dengan penuh kesopanan santunan, agar di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ada rasa tenggang rasa dan kekeluargaan. Dan itu juga salah satu roh di dalam nilai-nilai Pancasila. Itu bentuk dalam pembuatan argumentasi dan juga bagaimana sih membuat solusinya agar lebih ilmiah dan mempunyai landasan dalam pemberian solusi. Yes. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, siapa yang ingin duluan? Ada? Kalau tidak ada, nanti saya tunjuk satu persatu. Tidak ada. Saya mulai dari Muhammad Ridwan. Ya, 3-5 menit. Dimulai dari kata pertama. PKM Kalau bisa merupakan kalau bisa pada saat berbicara tolong diaktifkan kameranya. Bismillah. PKM merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang berdampak pada keterbatasan masyarakat dalam berinteraksi dan pembatasan penjualan pada toko-toko atau warung-warung. Beberapa masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan ini maka akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamon Praja atau disingkat dengan Satpol PP. Namun, dalam beberapa berita yang tersebar, banyak masalah-masalah yang ditimbulkan dalam proses penertibannya. Misalnya, Satpol PP, oknum Satpol PP yang memukul seorang wanita di Goa. Karena hal tersebut, pelaku diberi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Satpol PP, meskipun ia diberikan amanah untuk menertibkan masyarakat, namun ia juga memiliki tugas pokok, yaitu melindungi masyarakat. Maka sebaiknya seorang Satpol PP selain penertiban perlu juga melindungi masyarakat. Maka dalam hal ini perlu adanya pendekatan yang baik seperti sosialisasi atau saling berdiskusi dengan masyarakat. Itu Oke, bagus sekali Muhammad Ridwan. Cuman dari segi struktur argumentasinya sudah lengkap semua, ada sebabnya tadi, ada akibatnya, dan juga ada solusinya. Tetapi yang kurang tadi di penyampaian solusi, kurang memberikan hal landasannya dan digunakan untuk menyampaikan solusi. Padahal kita harus benar-benar memanfaatkan di bagian solusinya, karena disitulah kita menyampaikan sudut pandang kita. Maksud saya seperti ini, maksud saya gunakanlah solusi itu sesuai dengan sudut pandang kalian. Misalkan kalian menyampaikan dalil di situ kah, lalu menyampaikan imbauannya seperti dalil tersebut dan lain sebagainya. Jangan hanya langsung menyampaikan
to the point himbauannya apa. Lebih baiknya sebutkan dulu apa landasan dalam penyampaian solusinya. Apakah misalkan bunyi pasal dalam undang-undang atau bunyi hadis tertentu, kemudian baru menyampaikan himbauan-himbauannya berdasarkan landasan tersebut. Nah, itu lebih ilmiah dan tentu lebih mengena nantinya karena masyarakat dapat menggunakan logikanya dalam mengikuti solusi yang kita sampaikan karena ada landasannya seperti itu. Juga terkait dengan sebab yang disampaikan, bagian sebab yang disampaikan tadi dikatakan bahwa tersebar berita. Kata tersebar berita kalau kita buat dalam suatu artikel itu sebaiknya dihindari karena artikel sendiri itu sudah sebuah berita, harusnya lebih menggunakan kata yang lebih tepat, kata lain sebagai pengganti tersebar berita. Kecuali kalau kita menyampaikan argumentasi secara spontanitas seperti ini, maka tidak mengapa. Tetapi kalau kita tuangkan dalam bentuk artikel, itu sebaiknya dihindari. Lebih menggunakan misalkan tersebar banyak peristiwa di masyarakat atau tersebar suatu fakta di masyarakat. Bisa seperti itu. Tapi lebih menghindari kata-kata yang bersifat misalkan tersebar berita dan lain sebagainya. Karena sekali lagi di dalam artikel itu selain menjadi bahan informasi juga biasanya menjadi bahan yang bersifat komersial. Karena berita biasanya juga dikomersialkan. Jadi biasanya beberapa artikel itu menghindari kata-kata yang seperti itu, tersebar berita seperti ini. Lebih banyak yang digunakan adalah tersebar rumor atau peristiwa dan lain sebagainya. Gitu. Karena kalau misalkan kita menggunakan tersebar berita itu kayak seakan-akan kita menunjuk kepada berita lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini Akhi Ahmad Ibnu Syamsuddin. Masih ada orangnya nih? Kita lewati dulu. Kalau Zulfian? Belum siap, Ustaz. Sedikit lagi, Ustaz. Sedikit lagi, oke. Nanti paling terakhir ya. Kalau saya cek dulu, Firdaus Aulia Rahman aktif? Soalnya saya lihat icon mic-nya enggak ada ini. Kayaknya enggak aktif ya. Kita ke Akhi Dandi saja langsung. Silakan dimulai dari kata pertama. Bismillah. Oknum Satpol PP Kabupaten Goa dilaporkan ke polisi karena diduga menampar wanita hamil pemilik kafe saat razia PPKM Mikro di Goa, Sulawesi Selatan. Kejadian ini mengundang perhatian publik bahkan sempat viral. Banyak yang mengkritik kelakuan Satpol PP, bahkan menuai kecaman dari masyarakat atas tindakan tidak terpuji oknum Satpol PP tersebut. Menurut peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat. Di antara wewenang Satpol PP ialah melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. Kemudian menindak warga masyarakat, aparatur, atau bahkan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat atau aparatur yang melakukan pelanggaran. Kemudian melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau perkada. Melihat dari wewenang dari Satpol PP ini, seharusnya Satpol PP dalam melakukan tugasnya
tidak keluar dari koridor wewenangnya, sehingga tidak menimbulkan masalah yang kemudian menimbulkan amarah dan kerugian pada pihak masyarakat. Sekian, mohon maaf atas kekurangan solusinya. Nah, Oke. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Belum selesai ya, belum rampung ya ceritanya. Iya. Oh iya betul. Tapi tidak mengapa. Awalnya sudah bagus, ya. Tapi memang karena belum lengkap, jadi akhirnya agak rancau. Tapi Solusinya belum. apresiasi karena tadi di bagian sebabnya cukup bagus. Karena ini kalau awalan dalam bentuk artikel seperti ini bagus sekali. Karena kita sebutkan dulu apa sih menjadi peristiwanya, kemudian kita jelaskan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Bahkan merujuk kepada peraturannya seperti apa sih itu Satpol PP dan lain sebagainya, bagaimana tugasnya, apakah benar-benar seperti itu tugasnya. Nah, itu bagus sekali. Nah, pembukaan dalam bentuk artikel itu bagus sekali diterapkan seperti apa yang disampaikan Dandi. Nah, cuma memang minus karena memang belum rampung tadi dan juga belum lengkap karena solusinya belum selesai. Ya. Tapi perlu diapresiasi bagian awalnya. Cukup bagus. Ya, gimana untuk Sulfian? Sulfian? Kalau misalkan belum selesai, enggak apa-apa. Tinggal solusinya sih. Ya. Coba sampaikan saja solusinya secara spontanitas yang antum ketahui saja. Oke, silakan Zulfian saat menyampaikan argumentasi hidupkan kameranya kalau bisa. Ya, silakan. Bismillah. Pada saat sekarang ini, masyarakat yang terpapar COVID-19 kembali mengalami kenaikan jumlah yang bertambah. Dan hal ini juga terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan peningkatan yang terpapar virus ini mencapai ratusan dalam per hari. Akibatnya, pemerintah Kabupaten Goa memberlakukan PPKM. Dan hal itu membuat pembatasan jam kerja buka toko pada malam hari. Dan akibatnya pemerintah mengirim oknum tertentu untuk menertibkan masyarakat. Namun, ada beberapa oknum yang bertindak kasar kepada pemilik kafe yang berada di Goa, Sulawesi Selatan. Akibat dari kekerasan itu, pemilik kafe sampai syok karena diperlakukan secara kasar oleh oknum tersebut. Apalagi yang mengalami kekerasan itu adalah seorang perempuan. Adapun di pihak oknum Satpol PP-nya harus mendekam di penjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Masuk di solusinya, Satpol PP meskipun diberikan wewenang untuk menertibkan masyarakat, untuk menertibkan kegiatan pembatasan masyarakat, akan tetapi Satpol PP seharusnya Satpol PP seharusnya lebih santai dalam menjalankan tugasnya dan tidak melakukan kekerasan, karena kekerasan itu adalah bisa membuat kita menzalimi seseorang. Dan dalam Islam sendiri dikatakan
janganlah kalian menzolimi satu sama lain. Mungkin itu, Ustaz. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai-santai. Oke, Zulfian, patut kita apresiasi usaha yang telah dilakukan. Tapi ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi. Pertama, kalau misalkan kita menulis artikel nih, jangan kata awalnya pada saat sekarang ini. Itu dihindari. Langsung saja apa topik pembahasannya. Langsung saja apa topik pembahasannya. Misalkan topik langsung to the point ke topik pembahasannya. Terjadi kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat Satpol PP di Gua Sulawesi Selatan. Misalkan seperti itu. Atau ketika berbicara peningkatan COVID-nya, langsung saja kepada apa sih bentuk peningkatannya. Misalkan kita berbicara mengenai peningkatannya. Kuartal kedua telah memasuki pada Juni ini, sehingga terjadi peningkatan COVID-19. Seperti itu. Misalkan itu sebagai suatu contoh. Tetapi kalau misalkan dalam pembuatan artikel, hindari kata-kata misalkan di awalnya pada saat sekarang ini. Apalagi itu di awal kata pada saat pembentukan artikel. Karena biasanya kurang menarik dan juga itu termasuk dalam kata konjungsi yang harusnya lebih banyak dihindari. Kemudian tadi Zulfian banyak menggunakan dan di awal kalimat, itu juga harus dihindari. Usahakan di awal kalimat itu tidak menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung, tapi lebih kepada pakai itu subjek ataupun objeknya secara langsung, tetapi bukan konjungsi seperti itu. Jadi hindari kata lebih banyak menggunakan kata dan seperti tadi. Tetapi secara keseluruhan bagi semua peserta yang hadir pada kesempatan ini, memang perlu dimaksimalkan di bagian penyampaian solusinya. Sekali lagi saya tekankan bahwa di solusilah kita dapat bermain, karena di sebab akibat itu kita hanya menyampaikan fakta yang terjadi pada suatu peristiwa. Sedangkan kita penyampaian sudut pandang kita terkait peristiwa tersebut terdapat di solusinya. Maka itu harus benar-benar dimanfaatkan. Maka dari awal saya menyampaikan bahwa solusi itu harusnya 70% lebih banyak daripada sebab akibatnya. Oke. Nah, di solusi itulah kita bermain, kita menyampaikan pandangan kita seperti apa. Tadi bisa dengan cara menyebutkan landasannya dulu, baru himbauannya seperti apa, atau himbauannya dulu, baru diperkuat bahwa ini sesuai dengan ini landasannya, seperti itu. Nah, tetapi sebagaimana suatu catatan bagi kita semua, tentu dalam pembuatan solusi itu harus benar-benar memberikan landasan yang kuat. Mengapa sih pembaca harus mengikuti saran-saran yang kita berikan? Maka itu terdapat di landasannya tentunya. Landasannya bisa dalam bentuk hal tertentu yang kita kemas, baik itu dalil-dalil di dalam agama, pasal-pasal tertentu yang mendukung, atau data-data atau penelitian tertentu. Kemudian barulah kita menyampaikan himbauan-himbauannya, sifat hal-hal yang bersifat persuasif sesuai dengan landasan yang kita sampaikan, seperti itu. Dan itu harusnya lebih gemuk di situ, lebih banyak di situ. Ya, mungkin itu ikhwas sekalian mengenai terkait bagaimana cara pembentukan argumentasi. Seyogianya pembentukan argumentasi ini dilakukan sebagai langkah awal agar kita mempunyai bahan yang dapat kita tuangkan dalam artikel nanti, seperti itu. Nah, yang penting kita mengetahui dasarnya apa, kemudian bisa kita jabarkan lebih lanjut lagi di dalam sebuah artikel itu sendiri. Nah, itu luaran yang ingin kita capai dari pertemuan kali ini. Saya ingin tanya, pekan depan kalian itu final ya? Iya, selesai sudah. Ya. Sabtu selesai. Yes. Ini kemarin tuh sengaja diliburkan tanggal 17 sebenarnya, karena mengacu ke jadwal kalender akademik yang lama itu sebelum diperbarui, itu ujiannya pekan ini, tanggal 20 berapa? Tanggal 19 sampai 24.
Nah, tapi qadarullah ternyata mendekati ujian diganti jadwal. Diundur ya. Diundur karena Idul Adha. Jadi Oke. terpaksa. Ini mungkin banyak yang tidak hadir nih karena mempersiapkan ujian. Persiapan. Ya, persiapan. Oke. Saya rencananya mau sudah siapkan tugas per pekannya, tapi karena kalian pekan depan final, jadi cancel untuk tugasnya. Oh, cancel ya. Pekan terakhir kan kita agar kalian lebih fokus untuk finalnya. Jadi pekan selanjutnya kan kita bahas mengenai tips-tips agar artikel bisa lolos untuk dipublikasikan di instansi tertentu. Nanti kita langsung materi saja tanpa tugas seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini cuman itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau gitu, saya tutup ya. Oke, ya jadi ikhwas sekalian, hal terpenting yang perlu kita ingat dalam pembentukan argumentasi yang baik yang benar adalah pertama kita membuat dulu sebab akibatnya apa dari topik bahasan yang kita pilih. Itu hanya menyebutkan fakta terkait peristiwa yang terjadi. Kemudian setelah kita memaparkan hal tersebut, barulah kita masuk kepada solusinya. Di solusi kita lebih banyak bermain, kita menyebutkan landasan terkait peristiwa tersebut yang sesuai apa? Sesuai dengan sudut pandang kita, baik sudut pandang keagamaan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Barulah kita menyampaikan himbauan-himbauan, saran-saran yang tentunya bersifat persuasif agar pembaca dapat mengikuti sudut pandang kita yang sesuai dengan peristiwa yang kita angkat pada suatu artikel tersebut. Nah, pembentukan argumentasi kurang lebihnya secara sederhana seperti itu. Dan itu sudah komplit sekali karena sudah ada dasar-dasar yang memang logis, make sense, dan tentu pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Seperti itu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kami ucapkan kepada materi kita ke Asdar Nur. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pemberat timbangan pahala di yaumil akhirat kelak untuk pemateri kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, barakallahu fiik.